Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru di SMP Muhammadiyah 4 Palembang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan tutorial mengenai cara membuat soal online menggunakan aplikasi Google Form. Karena untuk semester ganjil ini telah diputuskan setiap guru membuat soal menggunakan aplikasi ini. Baiklah Bapak dan Ibu, Google Form ini saya yakin banyak yang sudah paham ya, tetapi mungkin juga masih ada sedikit Bapak dan Ibu guru yang belum pernah menggunakan aplikasi ini untuk membuat soal. Di sini saya akan memberikan langkah demi langkah mulai dari awal. Adapun kelebihan dari aplikasi ini, kita diberi kemudahan dalam membuat soal, dan aplikasi ini sangat cepat ya, dan sangat baik digunakan untuk ujian yang jumlah siswanya cukup banyak secara bersamaan. Tapi ada juga sedikit kekurangan aplikasi ini ketika kita akan membuat soal-soal yang ada rumus matematik ataupun yang ada bahasa Arab, karena di sini tidak bisa langsung kita misalnya mau menulis tulisan Arab, tidak bisa langsung, tetapi kita harus menggunakan aplikasi lain. Kalau sebenarnya untuk huruf Arab itu bisa di copy paste langsung ya, tapi ukurannya sangat kecil sehingga kalau kita gunakan dikhawatirkan siswa akan komplain. Begitu juga untuk rumus matematika, ada aplikasi pihak ketiga tapi agak rumit. Nah, di sini saya nanti akan memberitahukan aplikasi yang mudah untuk membuat soal-soal yang ada tulisan Arab atau rumus matematikanya. Baiklah, di sini kita menggunakan email bersama ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengakses email ini secara bersama untuk membuat soal di Google Form. Baiklah, nah pertama sekali setelah kita mengetahui email dan passwordnya, kita masuk ke email bersama ini. Nah, ini tampilannya. Nah, kemana kita akan memulai Google Form? Nah, Google Form itu berada di bagian sini. Nah, saya tunjukkan di sini di Google Apps ini, kita klik. Nah, kemudian kita masuk ke Drive. Nah, disinilah tempat kita memulai membuat soal. Di sini telah saya siapkan folder-folder kelas ya, kelas 7 MU4, kelas 8 MU4, kelas 9 MU4. Setiap Bapak dan Ibu guru yang mengajar di kelas tersebut bisa klik di folder ini. Misalnya Bapak dan Ibu guru adalah wali kelas atau guru bidang studi di kelas 7. Nah, ini contohnya, kita klik folder ini supaya kita rapi ya dalam manajemen soalnya. Nah, klik dulu ya, klik folder ini. Nah, kita telah masuk di folder kelas 7. Kemana lagi? Selanjutnya kita buat klik ini, new atau baru, klik ini. Nah, kemudian kita ke Google Formulir di sini. Klik. Tunggu sebentar. Nah, langsung kita masuk ke tempat
aplikasi formulir tanpa judul. Nah, di sini. Ini tampilan yang di komputer saya, Pak ya. Mungkin di komputer Bapak dan Ibu bahasa Inggris, tapi sama saja. Nah, di sini bagian pertama. Bapak dan Ibu, dalam membuat soal ini kita ada dua bagian, akan kita buat dua bagian. Bagian pertama adalah biodata siswa, seperti nama, kelas, nomor absen, dan sekolah ya. Nanti kita bagian duanya untuk soalnya. Karena sangat penting bagian pertama ini, karena kalau kita buat soal tapi lupa membuat biodatanya, nanti kita bingung ini pekerjaan siapa, pekerjaan anak yang mana. Nah, jadi kita pertama di sini kita klik dulu formulir tanpa judul ini. Nah, kita klik, kita isi misalnya kita isi nama mata pelajarannya, misalnya bahasa Arab atau apa, Al-Islam. Misalnya saya di sini saya gunakan soal bahasa Arab. Saya kan sudah menyiapkan nih, mungkin Bapak dan Ibu guru telah menyiapkan soal dalam bentuk Microsoft Word ya. Nah, di sini tulis saja bahasa Arab kelas 7. Nah, di bawah ini kan ada deskripsi, kita tulis saja misalnya ujian semester ganjil MUPAT 2020. Nah, itu judul ulangannya. Selanjutnya kita buat nama siswa ya. Di sini tempat siswa menuliskan namanya. Nah, klik di sini di bawah ini. Nah, kita tuliskan nama siswa titik 2. Nah, di sini untuk pilihan jawabannya kita menggunakan jawaban singkat di sini ya. Kita klik di sini, bagian ini kita tulis jawaban singkat karena nama itu terdiri dari beberapa suku kata. Nah, sudah. Kemudian kita aktifkan bagian ini, wajib diisi. Nah, gunanya supaya tidak dilewatkan oleh siswa kita. Selanjutnya untuk menambah pertanyaan di mana? Menambah pertanyaan di sini yang ada tanda plus ini. Nah, klik. Setelah nama siswa biasanya kelas. Nah, untuk kelas ini pilihan jawabannya saya menganjurkan Bapak dan Ibu menggunakan ini di sini ya. Di sini kan ada banyak, ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down. Saya menyarankan pakai drop down. Nah, kita tulis di sini. Misalnya 7 U1. Di bawah ini 7 U2, 7 U3, 7 U4, 7 U5, 7 U6. Nah, ini sesuai dengan kelas yang ada di SMP MUPAT. Kemudian bagian ini kita geser ke kanan sampai dia warnanya berubah.
Nah, selanjutnya apalagi di bagian biodata ini selain nama, kelas, kemudian kita tulis misalnya nomor absen. Klik nomor absen. Nah, di nomor absen ini kita biarkan jawabannya dengan jawaban singkat ya, jawaban singkat saja. Nanti siswa akan menuliskan sendiri. Nah, selanjutnya kita aktifkan lagi bagian ini. Nah, misalnya di biodata ini mau kita tambah dengan pertanyaan, misalnya sekolah. Ya, kita tulis saja misalnya pakai drop down tadi, SMP Mupat. Mupat Palembang. Nah, kita klik juga bagian ini, kita geser ke kanan. Nah, ini kita telah membuat bagian 1. Kita lihat, bisa kita lihat ini hasilnya dengan mengklik ikon gambar mata ini. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi begini hasilnya. Kelas kita klik. Nah, ya, jadi kelas ini nanti sangat memudahkan siswa untuk memilihnya ya. Nah, nomor absen nanti diisi sendiri. Sekolah tinggal dipilih, klik. Nah, ini kita tutup lagi, klik. Nah, kembali kita ke bagian pembuatan soal. Tadi kita telah membuat bagian pertama ini ya, bahasa Arab kelas 7. Ini bagian pertama, bagian biodata. Selanjutnya untuk bagian kedua kita klik ini yang ikon tambahkan bagian ini. Nah, kita masuk ke bagian kedua. Disinilah kita membuat soal. Kita tulis saja misalnya soal. Di deskripsi ini kita tulis, berilah tanda pada jawaban yang benar. Tanda seru. Nah, kemudian kita tekan untuk membuat soal pertama, kita tekan ini ikon tambahkan pertanyaan ini yang plus. Nah, soal pertama. Nah, misalnya kan ibu sudah punya soalnya diketik di Microsoft Word. Nah, ibu buka atau bapak dan ibu buka soal tersebut, tinggal kita copy paste ya. Misalnya soalnya seperti ini. Sengaja ini saya gunakan soal bahasa Arab supaya ibu bisa menggunakan aplikasi yang agak lebih sulit. Nah, untuk soal bahasa Arab tadi saya menyarankan ibu menggunakan aplikasi ketik di kotak pencarian bawah ini ya, di komputer ibu, snipping tool namanya, snipping tool. Nah, yang ada gambar gunting ini, snipping tool ya, yang ada gambar gunting ini, kita klik. Nah, aplikasi inilah yang akan menjadikan gambar dari tulisan Arab ini atau rumus matematika. Nah, misalnya kita soal pertamanya kita menggunakan ini, soal ini. Nah, ini ungkapan ahlan wa sahlan ini berarti. Nah, kita buat jadikan soal. Nah, di dalam Google Form yang tulisan Arab itu kita jadikan gambar. Nah, klik di sini nanti. Jadi soal ini kita buat ungkapan di bawah ini berarti. Nah, karena nanti gambarnya berada di bawah, ungkapan
di bawah ini berarti, nah kita tulis seperti itu karena nanti gambarnya akan berada di bawah. Nah kita jadikan dulu gambar, kita gunakan, kita buka. Nah yang tulisan ahlan wa sahlan ini, nah di sini kan ada snipping tool. Nah kita aktifkan, klik new. Nah ini new ini kita klik. Nah jadi dia berubah menjadi tanda plus. Kita ambil bagian yang tulisan ini, kita potong ya. Nah kita klik, tahan dan geser. Nah bagian ini kita ambil, kita jadikan gambar. Nah ahlan wa sahlan itu telah menjadi gambar. Kemudian kita klik file, kita save as. Nah dia akan tersimpan di, misalnya di bagian pictures, bisa ya, dia akan tersimpan di bagian pictures, capture ini. Kemudian kita klik save. Nah kita kembali lagi ke Google Form. Nah untuk memasukkannya kita klik ini, icon ini, icon picture ini. Nah kita cari ya, kita cari, klik tombol cari, kemudian kita cari folder pictures tadi ya, pictures, klik. Nah kita lihat ini ada tadi capture, nama filenya capture, klik filenya kemudian open. Otomatis dia sudah masuk ke soal ini. Begitu juga untuk rumus matematika. Nah dia masuk ya, ungkapan di bawah ini berarti, misalnya ini nomor 1 ya, soal nomor 1 kita lupa tadi. Nah untuk pilihan gandanya ini kan langsung sudah pilihan ganda. Apa tadi jawabannya? Misalnya bagaimana kabarmu, selamat jalan, selamat siang, selamat datang. Nah, kita tulis di sini A, misalnya A, bagaimana kabarmu, enter. B, apa tadi jawabannya? Selamat jalan, selamat siang, selamat datang. B, selamat jalan, enter lagi. C, selamat siang, D, selamat datang. Nah jadi soal nomor 1 ini sudah kita selesaikan. Kemudian kita klik ini yang wajib diisi, ini bagian ini kita geser ke sebelah kanan. Di sini saya mungkin akan membuat hanya 2 soal ya untuk mempersingkat waktu. Nanti selanjutnya ibu bapak bisa praktek sendiri dengan cara mengulang-ulang tutorial ini. Nah soal selanjutnya bagaimana cara menambahkannya? Kita kembali ke klik ini tanda plus. Nah soal selanjutnya akan muncul di bawah. Misalnya soal nomor 2, kita copy paste dari ini, kita soal yang telah kita ketik. Misalnya nomor 2, bahasa Arab dari kata pintu adalah, ya kita kopas saja ya, kita copy paste ke aplikasi Google Form. Nah kita kopas, ini kita hilangkan. Nah ini di soal ini kan jawabannya pakai tulisan Arab ya, atau nanti juga kalau guru matematika ini rumus matematika
ya kita jadikan dulu gambar ya, seperti tadi kita jadikan gambar. Misalnya A nya kita gunakan snipping tool, new. Nah, new, klik. Nah, dia jadi gambar ya. Saya ulangi. Misalnya ini ya, kita snipping tool, new. Nah, kita blok bagian ini. Kemudian file, kita save as, kita simpan di folder pictures, kita save. Yes, kita kembali lagi ke tab ini, tab Google Form. Nah, opsi 1, bagaimana cara memasukkannya? Di sini kan ada icon tambahkan gambar. Nah, ini misalnya A. Kita tambahkan gambar. Klik. Kita cari. Nah, tadi ini di folder pictures ini sudah tersimpan bagian A tadi. Capture, klik open. Nah, jadi A-nya itu. Selanjutnya B. Kita masukkan lagi, kita klik lagi, kita ini lagi, kita pakai snipping tool lagi. Kita masuk ke soal sumbernya, new, kita blok bagian B ini, file, save as, save. Yes, replace yes. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Kita klik sini. Kita klik tambahkan gambar. Kita cari. Kita lihat capture. Klik filenya open. Nah, ini sudah. Selanjutnya bagian C. Kita masuk ke sumber soal, kita klik snipping, kita klik file, save as. Yes. Kemudian kembali ke tab Google Form, klik tambahkan gambar, cari. Nah, sudah bagian C. Selanjutnya D. Kita masuk ke sumber soal, kita aktifkan snipping tool, new. Nah, kita ambil bagian ini, file, save as, save, yes. Kita kembali lagi ke Google Form, klik tambahkan gambar, cari, capture, open. Nah, soal kita sudah lengkap jawabannya. Ini juga bisa berlaku untuk soal-soal matematika atau IPA yang menggunakan gambar atau rumus-rumus. Kemudian jangan lupa bagian ini kita geser ke kanan. Nah, kita telah membuat soal. Anggap saja ini sudah selesai soalnya. Sekarang kita jadikan soal ini otomatis, tidak perlu lagi kita mengoreksinya. Kita buat kunci jawaban. Bagaimana caranya?
Nah, caranya ada di bagian sini. Ada di bagian pengaturan ini, setelan ini. Kita atur dulu setelan. Nah, pertama yang bagian umum ini atau general, kita tandai batasi satu tanggapan, batasi. Nah, ini harus diaktifkan supaya siswa kita tidak berulang-ulang ngirim. Kalau tidak kita aktifkan, dia bisa ngirim berapapun dia mau, kita nanti yang repot. Nah, ini harus diaktifkan, batasi satu tanggapan. Jadi kalau dia sudah jawab satu, dia tidak bisa masuk lagi dengan ke aplikasi. Nah, kemudian sudah itu kita aktifkan presentasi. Ini bisa kita lewatkan atau kita klik aja ini, tampilkan status progres. Nah, kita tandai. Nah, yang sangat penting itu di sini, di bagian kuis, di bagian ini. Ya, ini tempat kita menjadikan kunci jawaban. Kuis ini kita geser ini, jadikan sebagai kuis, ini kita aktifkan. Nah, di sini juga kita aktifkan segera setelah setiap pengiriman. Mungkin di komputer ibu bahasanya bahasa Inggris, tapi yang diaktifkan yang poin-poin ini aja. Jawaban yang benar tidak usah kita aktifkan ya. Atau pertanyaan nilai poin saja aktifkan. Nah, jadi nanti anak-anak langsung bisa mengetahui berapa nilai mereka. Nah, setelah kuis ini kita aktifkan, kita geser ke sebelah kanan, kemudian kita simpan, kita periksa lagi yang umum tadi sudah ya, kita batasi ke satu tanggapan, presentasi kita aktifkan yang ini, dan kuis. Nah, kita aktifkan yang di atas, yang bagian ini dan bagian ini saja, kemudian simpan. Nah, terus bagaimana cara mengaktifkan kunci jawaban? Nah, kita klik ke soal 1 misalnya. Nah, kita klik di sebelah kiri bawah ini ada tulisan kunci jawaban atau answer key kalau bahasa Inggris. Nah, kita klik Bu. Nah, Pak Bu ya, kita klik. Misalnya nomor 1 ini kunci jawabannya C. Kita klik C. Di sini ada bobot poin per soal. Misalnya kita kan bobot poin seluruh soal itu totalnya harus 100 ya, harus 100. Nah, misalnya soal ini ada 2 soal, berarti satu soal 50. Nah, klik di sini Bu, 50. Ketik di sini 50 bobot soalnya. Nah, bobot soal ini bisa kita sesuaikan. Misalnya kita ada 30 soal, kita bagi saja, misalnya 25 soal, poinnya 3 ya. Yang 5 soal itu kita buat saja, misalnya 5 soal poinnya 5, jadi pas kan 100. Misalnya 30 soal dari nomor 1 sampai 25 bobot soalnya 3, dari nomor 26 ke 30 bobot soalnya 5, jadi kan totalnya 100. Nah, sudah kita tentukan kunci jawaban dan bobot soal, kita klik selesai, tombol selesai. Nah, di atas ini kalau kita sudah memberi kunci jawaban dan bobot soal, ada tertulis nanti jumlah poinnya. Ini masih 50 ya, karena satu soal. Nah, soal kedua kita buat juga kuncinya, klik soal kedua, kemudian ke sebelah kiri bawah kita klik kunci jawaban. Misalnya kunci jawabannya C atau B, kita C. Nah, kita masukkan bobot soal. Tadi kan 50. Jadi kalau 2 soal sama-sama 50.
Nah, ketikkan 50 poin, kemudian klik tombol selesai. Nah, kita lihat di atas ini. Di atas ini poin totalnya sudah 100. Berarti kita sudah membuat kunci jawaban dan bobot per soal. Nah, sampai di sini bisa kita lihat nanti. Kita lihat lagi menggunakan ikon mata ini yang telah kita buat. Nah, ini yang telah kita buat. Kita tutup kembali. Jadi terdiri dari dua bagian. Bagian pertama ini untuk biodata anak. Bagian kedua untuk soal. Nah, Bapak dan Ibu, aplikasi ini juga bisa kita gunakan untuk berbagai macam. Misalnya membuat absen online. Jadi kita tidak perlu lagi mengisi di WA. Ya, repot-repot ngisi di WA. Kita buat aja nanti nama anak-anaknya dan nomor absen, bisa seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu tinggal membagikan link. Nah, terakhir setelah kita membuat soal, kunci jawaban, kita akan mengirimkan dan mengambil linknya di bagian ini, di bagian kirim ini, atau kalau tulisan bahasa Inggris ada send, ini bagian ini, kirim. Nah, di mana link soal ini? Link soal ini yang ada gambar rantai ini, seperti rantai ini. Klik. Nah, inilah link soal. Ini kan linknya kepanjangan, terlalu panjang. Kita bisa perpendek. Kita perpendek, klik ini. Nah, dia jadi lebih pendek. Kemudian kita salin. Link ini ada tuh, kita klik salin atau copy. Nah, nanti link ini kita letakkan di grup WA masing-masing kelas. Jadi dengan mengklik link tersebut, siswa sudah bisa mengakses soal. Nah, untuk tutorial kali ini saya cukupkan. Mungkin lebih dan kurang, ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.